sekali lagi Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk dapat kembali ke ruangan dan menempati kursi masing-masing karena sesaat lagi acara akan segera kami mulai. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu. Semoga setelah coffee break dapat memberikan refreshment dan semakin siap untuk mengikuti sesi yang kedua. Baik, hadirin sekalian, acara Responsible Business Forum 2025 adalah kolaborasi antara IGCN bersama UNODC Indonesia, IIAC, dan IDX. Disponsori oleh Samudra Indonesia dan didukung oleh Modena, Marta Tila Art Group, dan PT RAPP April Group. Kami juga menginformasikan kembali Bapak dan Ibu bahwa di akhir acara kita akan ada undian draw prize. Oleh karena itu kami berharap Bapak dan Ibu akan terus bersama kita di sini hingga akhir acara. Baik, tanpa berlama-lama kita akan memasuki sesi panel diskusi kedua yang mengangkat tema Building Trust and Transparency, Accelerating Integrity for Impact Investment. Untuk mengawali sesi panel kedua ini, kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Arief Tarunakarya Surowijoyo selaku Komisaris Independen PT ABM Investama Tbk. Kepada Bapak Arief, kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, karena saya sedang batuk sehingga tidak bisa lancar ya dalam berbicara, saya ingin speech saya akan dibacakan oleh Bapak Setiawan yang akan mewakili saya. Silakan Pak Setiawan. Baik, kemudian kami turut mengundang Bapak Setiawan Kriswanto selaku Steering Komite IIAC dan Komisaris serta Komite Audit di beberapa perusahaan. Kepada Bapak Kriswanto dipersilakan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Sebagian masih ada di luar, bisa diundang lagi supaya kursinya penuh. Dan ini ada message dari Pak Arief untuk disampaikan kepada para peserta. Perkenalkan saya Setiawan, ya kan saya sebagai bagian dari IIAC yang ikut sponsori acara ini, ingin menyampaikan catatan kunci dari Bapak Arief Surowijoyo mengenai Building Trust, Transparency, Accelerating Integrity for Impact Investment. Kita mengetahui bahwa Indonesia telah mengalami berbagai krisis ekonomi dan moneter dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir ini. Yang paling parah, ya, karena berdampak besar terhadap banyak aspek kehidupan bernegara, termasuk terjadinya pergantian rezim penguasa, adalah krisis keuangan Asia yang dimulai sejak tahun 1997. Krisis ini di Indonesia menjelma menjadi krisis multidimensi yang mengakhiri rezim drakonian Orde Baru dan melahirkan gerakan reformasi di segala bidang. Ini ada kesalahan teknis ya. Nah, krisis ini kemudian disusul oleh krisis lain yang mulai terjadi tahun 2007-2008 karena tipisnya likuiditas sektor perbankan, sehingga dampak dari krisis subprime di AS dan menjalar menjadi krisis ekonomi dan resesi global yang akibatnya masih bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Dari banyak analisis akademik dan pengalaman empiris, krisis ini terjadi utamanya karena beberapa hal, yaitu
buruknya tata kelola pemerintahan dan korporasi, maraknya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, bercampurnya kepentingan oligarki, yaitu pemegang kekuasaan dan pengendali keputusan bisnis yang menimbulkan banyak transaksi yang syarat dengan benturan kepentingan. Terpusatnya kendali kebijakan publik di satu tangan dan sebagai akibatnya runtuhnya kepercayaan publik, terutama dari negara, organisasi donor, dan investor asing terhadap kredibilitas pemerintahan dan sektor swasta di Indonesia. Ketika kepercayaan atau trust tersebut runtuh, maka seketika kita kehilangan akses yang menjadi kunci kebangkitan ekonomi, yaitu arus investasi, baik investasi langsung maupun lewat pasar modal, akses pada pengetahuan, riset dan teknologi, tenaga talenta dan keahlian manajemen, serta yang juga penting hilangnya pangsa pasar yang bermakna. Kalau kita ingat kembali pada waktu meledaknya pasar modal di Indonesia yang bangkit sejak awal 1990, para investor mempunyai perhatian sangat besar terhadap sejumlah faktor risiko yang berdampak terhadap investasi mereka. Perhatian utama ditujukan pada beberapa risiko, antara lain, apakah ada stabilitas politik yang menjamin pemerintahan yang kuat dengan sistem check and balance yang baik. Apakah ada konsistensi dan kejelasan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang diberlakukan? Apakah bisa diharapkan bahwa hukum dilaksanakan dengan tegas dan adil? Serta apakah badan peradilan cukup independen dari intervensi oligarki dan praktek-praktek korup? Selanjutnya, bagaimana dengan tingkat korupsi dan suap dalam perizinan dan pengadaan, serta apakah tata kelola pemerintahan perusahaan yang baik telah dilaksanakan dan sebagainya. Risiko-risiko tadi adalah risiko-risiko penting, selain risiko-risiko lain yang terkait dengan aspek bisnis, ekonomi, keuangan, ketersediaan infrastruktur dan ekosistem bisnis dan investasi yang sehat dan menunjang. Perhatian yang sama juga diberikan oleh para investor yang masuk ke Indonesia melalui jalur investasi langsung, foreign direct investment, atau kerjasama bisnis dengan bentuk lain dengan pemerintah, BUMN maupun perusahaan swasta Indonesia. Kembali kita diingatkan bahwa unsur kepercayaan atau trust merupakan unsur terpenting yang menjadi perhatian para investor. Sejarah membuktikan bahwa sekali investor kehilangan kepercayaan pada suatu negara, maka akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan tersebut dengan cepat dan masif. Kita yakin bahwa kepercayaan tidak bisa hanya dibangun oleh sektor swasta sendiri. It takes two to tango. Maybe it takes more than two to make a good. Artinya bahwa betul dan tepat sekali bahwa membangun kepercayaan tadi, sektor swasta dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip governance sesuai dengan standar praktek yang baik, nasional maupun internasional, baik yang digariskan dalam kebijakan OECD maupun ukuran yang diberikan oleh ASEAN GCG Scorecard dan standar lain yang sering digunakan untuk industri spesifik. Sektor swasta juga dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip GRC
dan belakangan ini prinsip-prinsip ESG demi memastikan perusahaan dikelola tidak saja dengan prinsip-prinsip governance tetapi juga dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial yang relevan, aspek lingkungan hidup di mana perusahaan bekerja. Kita yakin bahwa sektor swasta tidak akan mampu melakukan itu sendirian. Pemerintah, parlemen, dan lembaga peradilan, serta lembaga negara lain juga dituntut untuk melakukan hal yang serupa dengan swasta. Pemerintah atau birokrasi harus mampu membangun struktur, sistem, dan birokrasi yang kompeten dan bersih. Pemerintah dan parlemen sebagai legislator harus mampu membuat peraturan perundangan yang jelas, tidak tumpang tindih, adil untuk semua kepentingan stakeholder, serta mudah dilaksanakan. Badan peradilan mampu mengubah diri menjadi tempat yang sakral dan yang berkemampuan memberi kepastian dan keadilan bagi mereka para pencari keadilan. Terakhir, kepercayaan juga harus dibangun oleh masyarakat secara luas dalam rangka memberi rasa aman dan nyaman bagi para investor bahwa investasi mereka tidak akan diganggu oleh sebagian anggota masyarakat yang ingin mencari celah demi keuntungan pribadi ataupun kelompok mereka. Budaya ramah investasi harus mengalir di setiap nadi pemerintah, pembuat peraturan, lembaga peradilan, dan masyarakat umum di mana investasi dilakukan. Sayangnya setelah Indonesia melalui proses reformasi dan transformasi selama lebih dari 25 tahun, kepercayaan tersebut kerap jatuh bangun, bahkan sampai dengan saat ini karena berbagai sebab. Terlepas dari kerja keras beberapa pemerintahan sebelumnya dalam melanjutkan proses reformasi di segala bidang, saat ini kita masih menemukan sejumlah masalah pokok yang menjadikan belum terbentuknya kepercayaan publik sebagai salah satu unsur penting bagi tumbuhnya investasi. Dari banyak reaksi publik, tinjauan akademis, dan pengalaman empiris, kita masih mendapati bahwa kurangnya transparansi dan keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan perundangan sebagaimana dilaksanakan oleh Undang-Undang tentang Peraturan Perundangan. Banyaknya intervensi politik dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Maraknya benturan atau konflik kepentingan dalam struktur pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik. Kurangnya kemampuan legislatif untuk membentuk kebijakan publik yang adil, bermanfaat untuk kepentingan publik. Kerancuan tentang kewenangan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Masih tingginya tingkat korupsi, termasuk suap dalam pemberian perizinan, pengadaan, pemberian fasilitas investasi lainnya. Banyaknya kriminalisasi kebijakan yang mengurangi efektivitas investasi dan menebarkan rasa takut bagi pejabat publik, BUMN, dan sektor swasta dalam berinovasi dan menumbuhkan bisnis dan investasi. Kebingungan di kalangan investor tentang pihak atau siapa sebenarnya yang berwenang mengeluarkan keputusan terkait masalah-masalah krusial yang menyangkut investasi. Besarnya gap penerapan GCG, GRC, dan ESG oleh ribuan korporasi di Indonesia, baik BUMN maupun swasta, sehingga menimbulkan kesulitan bagi investor memetakan dan memitigasi risiko-risiko yang mereka hadapi manakala berhubungan dengan korporasi yang berbeda tingkat governance-nya.
sambil menunggu perubahan signifikan praktek governance yang dijanjikan oleh pemerintahan kini, tentunya sektor swasta tidak bisa berdiam diri. Fakta menunjukkan bahwa penerapan sistem governance untuk korporasi termasuk ketaatan terhadap regulasi, transparansi, responsabilitas, perlakuan adil bagi stakeholders, penerapan fiduciary duties oleh manajemen, pengawasan yang ketat melalui berbagai jalur, budaya dan etika bisnis yang berkeadilan, penerapan pemantauan risiko secara ketat, pendekatan sosial yang tepat dalam berbisnis di tengah ekosistem kemasyarakatan yang kompleks, saling pengertian dan kolaborasi dengan stakeholder, serta menjaga lingkungan di mana korporasi bekerja secara berkelanjutan, telah membuktikan hasil konstruktif dan memberi dampak finansial dan non-finansial secara positif bagi pertumbuhan korporasi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut telah terbukti memberikan korporasi tingkat resiliensi yang tinggi di tengah krisis sekalipun. Akses dana dari industri keuangan yang lebih mudah dan murah serta persyaratan lebih ringan. Akses dana dan minat dari investor pasar modal dan investor strategik. Perolehan perizinan yang lebih mudah dan cepat. Akses kepada teknologi tinggi yang memberi pertumbuhan lebih besar dan cepat. Menarik lebih banyak talenta yang ingin bekerja lebih nyaman di lingkungan korporasi yang menerapkan GCG, GRC, dan ESG. Meningkatkan reputasi baik korporasi di mata stakeholder. Dengan begitu banyak ketidakpastian, konflik regional dan global, perang dagang, dan disrupsi teknologi yang semakin nyata dan masif, tingkat korupsi yang tinggi, serta kondisi hukum dan dunia peradilan yang tidak ideal, kalangan korporasi perlu meninjau ulang strategi bisnis kebijakan mereka dalam menghadapi itu semua, dengan antara lain meningkatkan kebijakan regulatory compliant, bahkan beyond compliant, sesuai dengan praktek baik yang berlaku umum. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal dalam penerapan manajemen risiko yang lebih adaptif dengan risiko-risiko yang kini sedang dan akan mengancam operasi korporasi berkelanjutan. Memantau secara lekat setiap kebijakan regulator atau wacana kebijakan regulator dan melakukan kolaborasi dengan stakeholder baik melalui asosiasi bisnis, industri, dunia akademik, organisasi masyarakat sipil termasuk media untuk meluruskan dan menguji kebijakan atau rencana kebijakan regulator, dan bila mana perlu tidak segan mengajukan uji melalui Mahkamah Agung MA maupun Mahkamah Konstitusi MK bila mana kebijakan yang diberlakukan dianggap menghambat investasi dan merugikan kepentingan publik. Memastikan bahwa setiap keputusan manajemen, pengawasan dan pemegang saham dan pelaksananya tidak berpotensi melanggar hukum, kontrak, etika, dan kepatutan, dan semua SOP yang berlaku secara internal telah dilaksanakan dengan baik dan fiduciary duties dari manajemen dan pengawasan diterapkan secara maksimal. Melakukan audit internal dengan bantuan pihak independen dari segi bisnis, keuangan, hukum, pajak, kontrak dengan pihak ketiga, hubungan dengan masyarakat untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran, baik secara willful
misconduct ataupun gross negligence terhadap kewajiban hukum, kontrakstual, etika korporasi terhadap regulator, pihak dengan siapa korporasi berkontrak, dan dengan masyarakat umum. Meninjau kembali SOP maupun aturan internal termasuk board manual agar selalu mencerminkan praktek terbaik dan terkini. Memastikan perolehan ISO 37001 untuk manajemen anti suap yang memastikan bahwa semua karyawan dan pimpinan korporasi serta kontraktor dan pemasok korporasi tunduk pada kebijakan anti suap korporasi. Melakukan sosialisasi secara berkala atas SOP dan kebijakan internal lainnya dalam rangka menumbuhkan budaya dan etika kerja yang bersih, bebas dari suap, korupsi dari semua karyawan dan pimpinan korporasi. Meningkatkan fungsi-fungsi dan kapabilitas pengawasan internal, termasuk internal audit, komite audit, komite nasional dan remunerasi, komite risiko investasi, komite ESG dan eksternal audit memanfaatkan secara maksimal rekomendasi mereka. Melakukan koreksi secepatnya terhadap pelanggaran atau proporsi pelanggaran dan dari hasil audit yang dilakukan secara internal tersebut. Menggunakan teknologi maju AI-based teknologi untuk melakukan pemantauan pengawasan atas pelaksanaan regulasi compliant, efektivitas, pemetaan, mitigasi, bentuk baik skala nasional, regional maupun internasional, melakukan pemantauan atas pemenuhan prinsip-prinsip GCG, GRC, ESG sesuai dengan standar tertinggi yang berlaku. Melakukan kolaborasi dengan dunia akademik, pemerintah, dan non-pemerintah terkait dengan kegiatan berbasis ilmu pengetahuan, riset, pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan reputasi korporasi, menarik talenta dan meningkatkan resiliensi menghadapi masa-masa penuh ketidakpastian. Pada umumnya memastikan bahwa integritas korporasi, manajemen, pengawas dan semua unit dan karyawan korporasi terpelihara baik dengan tujuan bahwa integritas yang baik akan memelihara kepercayaan yang tinggi dari investor dan stakeholder korporasi terkait. Dengan melakukan hal-hal tersebut, korporasi kiranya dapat menghadapi risiko ketidakpastian serta tantangan lain yang dihadapi dengan resiliensi yang tinggi, dan operasi korporasi yang berkelanjutan tetap dapat dijalankan dengan lebih baik. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan, mudah-mudahan berguna sebagai pemicu diskusi kita dalam sesi ketiga seminar yang sangat penting ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Setiawan Kriswanto atas speech-nya. Untuk memulai diskusi pada panel kedua, kami mengundang moderator kita, Ibu Purwani Dia Prabandari, selaku Managing Director and Publisher dari Tempo English Weekly. Ibu Andari sudah menyelami dunia jurnalistik di Tempo selama kurang lebih 25 tahun dan saat ini juga tengah menjabat sebagai Koordinator Tempo's Ombudsman. Tanpa berlama-lama, kepada Ibu Andari kami persilakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih masih bertahan sampai sore ini atau karena takut macet kali ya. Terima kasih Pak Arief yang sudah sakit bahkan masih
bersedia untuk datang meskipun dibacakan ya. Dan itu memberikan insight buat kita semua tambahan. Dan kita lanjutkan, kemudian saya tidak akan bicara panjang karena waktunya tinggal sedikit ya. Tapi katanya diperpanjang 20 menit ya Mbak ya. Oke. Tapi saya tidak akan banyak bicara, langsung saja kita perdalam tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arief dengan mengundang 3 narasumber yang sangat menarik dan sebenarnya mewakili dari beberapa sektor yang memang kita butuhkan. Yang pertama adalah Bapak Roni Sunianto Joyo Martono. Beliau adalah Kepala Pengembangan Bisnis Indeks dan ESG Bursa Efek Indonesia. Silakan Pak Roni. Pak Roni ini sudah sepak terjangnya cukup lama di BEI ya, di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada Ibu Farida Helianti Sastro Satomo, Direktur Kepatuhan PT Samudra Indonesia. Ini pekerjaan jangan sangat susah ya Bu ya. Soal kepatuhan soalnya. Kalau nggak patuh susah. Dan Ibu Heli, panggilannya Ibu Heli ya. Ibu Heli ini sudah berkecimpung di bisnis di mana-mana ya Bu ya. Jadi dari Holcim, Dana Reksa, Carrefour, banyak banget. Jadi saya yakin pengalamannya sudah luar biasa untuk bisa di-share di sini. Kemudian Bapak Agus Joko Pramono, silakan Pak Agus, Wakil Ketua KPK. Dan beliau lama sekali di BPK ya Pak, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan pasti Pak Agus nih jago juga untuk menjawab, mewakili otoritas regulasi di Indonesia. Jadi saya akan langsung saja nih nanti supaya teman-teman juga bisa bertanya banyak dan siapkan ya nanti pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit biar yang mudah saya aja. Jadi saya mulai dari karena kita temanya adalah Building Trust and Transparency, Accelerating Integrity for Impact Investment. Jadi tadi sudah dibuka dengan speech-nya dari Pak Arief soal pentingnya banyak hal tadi. Tapi yang sangat menarik buat saya tadi selain urusan trust yang sangat penting gitu juga transparansi dan banyak lagi, dan tadi nggak hanya it takes two to tango ya Pak ya, tapi it's more than two gitu. Jadi saya pikir ini cukup mewakili gitu dari sini. Saya akan mulai dari Bursa Efek Indonesia, dari Pak Roni ini ya. Jadi kalau misalnya nih dari perspektif Bursa Efek gini ya, bagaimana integritas itu mempengaruhi kepercayaan investor, trust dan integritas. Iya. Dan apakah investor tuh kini lebih cenderung menggunakan metrik integritas dan ESG dalam pengambilan keputusan? Iya, baik, terima kasih Bu Dari atas pertanyaannya, juga Bu Heli, Pak Agus, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih banyak nih sudah mengundang bursa untuk bisa berpartisipasi dalam diskusi siang hari sore hari ini gitu ya. Udah mau jam pulang nih. Ini cukup menarik juga pacet, dari iya, pacet. Ini sangat menarik juga nih dari temanya ya, building trust and integrity ya untuk impact investment gitu ya. Tentunya kalau dari perspektif Bursa Efek Indonesia ya, dari dunia pasar modal investasi ya, integritas itu memang sangat dikaitkan dengan quality of the governance structure of the company gitu ya. Jadi mungkin kalau boleh dibilang integrity itu mungkin sebuah fondasi utama ya kepercayaan investor di pasar ya. Dan tentunya kalau misalkan ya integritas itu tidak dijaga dengan baik, tentunya juga nanti dari perusahaan ya akan berdampak juga dari sisi transparansinya gitu ya. Karena kan transparansi itu merupakan komponen penting juga bagi investor di market untuk menilai apakah saya confident gitu untuk melakukan investasi ke sebuah perusahaan tersebut. Nah kalau misalnya perusahaan tidak melakukan ini dengan baik, tentu kan investor juga akan merasa tidak ada trust gitu ya, tidak confident untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut. Jadi tentunya ini merupakan sebuah praktik risk management ya bagi investor ya untuk mengambil sisi integritinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari tren-tren yang kita tahu saat ini ya terkait dengan tadi Bu Dari juga sudah menyampaikan terkait dengan ESG. Memang trennya investor saat ini sudah mulai atau mungkin sudah ya menggunakan ESG metric atau mungkin ESG information dalam pengambilan keputusan investasinya gitu ya. Jadi kalau dari data yang kami miliki memang
secara dorongan itu masih banyak didorong oleh investor institusi, tapi investor retail sekarang juga sudah mulai meminati investasi menggunakan aspek ESG. Nah, kalau kita lihat dari beberapa data-data yang kami juga kumpulkan gitu ya, mungkin terkait dengan pertumbuhan produk investasi yang berbasiskan ESG gitu ya, seperti ETF ataupun reksadana indeks ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ETF gitu ya, mungkin kalau belum bisa mulai investasi ETF juga gitu Bapak Ibu ya. Jadi pasar modal. Jadi mungkin kalau di bursa kita kan juga sudah memiliki indeks-indeks ESG ya. Contohnya seperti ESG Leaders, Sri Kahati, dan juga ESG Low Carbon Leaders. Nah, produk-produk ETF ini ataupun reksadana yang mengacu ke indeks ESG itu pertumbuhannya dari tahun 2015 sampai tahun 2025 ini itu cukup signifikan Bapak Ibu. Jadi kalau boleh saya ceritakan sedikit, di tahun 2015 itu hanya ada satu produk reksadana indeks ESG sekitar 40 miliaran gitu dari nilai dana kelolaannya. Tapi sekarang di tahun 2025 itu sudah ada sekitar 7.000 triliun ya, dari sekitar 26 atau 25 produk gitu ya yang ada di market available for investor to invest gitu ya. Nah, ini pun kalau kita lihat dari data indeks yang ada di bursa, jadi kan kita juga menyediakan indeks di bursa ini untuk keperluan investor mereplikasi portofolio investasi ataupun juga bagi manajer investasi untuk menggunakan acuan produk investasinya terhadap indeks yang diacu. Nah, kalau di bursa sendiri memang dari data yang kami miliki itu dari ke 48 indeks, itu indeks yang paling banyak digunakan adalah indeks Sri Kahati. Mungkin Bapak Ibu juga tahu kan, Sri Kahati itu adalah Sustainable and Responsible Investment. Jadi aspek responsible investment ini juga menjadi salah satu komponen yang memang menjadi perhatian bagi investor saat ini, kita kan terbukti juga dari peningkatan jumlah nilai dana kelolaan investasinya gitu ya. Nah, tentunya ini juga menjadi salah satu mekanisme visibility dan exposure ya perusahaan tersebut di market gitu ya, karena tentunya kalau perusahaan memiliki kinerja ESG yang baik, dia akan masuk ke dalam sebuah indeks gitu ya. Nah, kalau dia masuk ke dalam sebuah indeks, tentunya kan juga akan kelihatan oleh investor bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja tata kelola yang oke gitu kan untuk saya investasikan. Jadi tentunya ini meningkatkan reputasi perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaan mengolah transparansi dengan baik, gitu, integritasnya dengan baik, tentu kan juga investor tentu akan lebih minat dan meningkatkan daya tarik perusahaan di pasar modal, dan tentunya juga bisa meningkatkan dari sisi trading activity saham perusahaan di pasar modal ya. Jadi mungkin itu kali ya Ibu Daria sementara ya. Oke, ternyata ini Pak Agus sudah harus waktunya sebentar karena harus meninggal, jadi saya harus ke Pak Agus dulu nih. Jadi nanti saya akan bertanya sedikit, terus langsung kalau ada hadirin yang mau bertanya, ada 2 pertanyaan ke Pak Agus, saya persilakan, tapi nanti setelah ini dulu. Jadi dari sisi regulasi nih Pak Agus ya, mengapa penguatan integritas korporasi itu penting bagi iklim investasi Indonesia, dan bagaimana KPK atau lembaga-lembaga lain di pemerintah Indonesia itu bisa support itu atau ngasih insentif untuk itu? Ya sederhana ya, sekarang korporasi itu bisa dipidana kan. Jadi Perma tahun 2016 dan di KUHP yang baru sekarang yang akan berlaku tahun 2026 ini, korporasi bisa dipidana dan sudah ada contoh-contohnya korporasi yang dipidana. Jadi ketidak berintegritasan itu dapat menyebabkan adanya proses pidana. Mengapa? Karena korporasi itu dianggap sebagai bagian dari quasi persona, sehingga korporasi yang secara terorganisir melakukan tindak pidana dapat dipidana secara korporasinya, dan dengan demikian berarti korporasinya dapat dikenakan hukuman-hukuman tertentu, dan tidak terkecuali pejabat-pejabat yang duduk di dalam korporasi itu. Nah, ini penting bagi kita untuk memahami agar apa-apa yang kita lakukan dalam konteks regulasi ini harus masuk terinternalisasi dalam bisnis proses di dalam korporasi. Dan penting juga bagi kita untuk memahami bahwa pengaturan dalam konteks berbisnis itu bergerak terus. Dan satu hal, apa pentingnya integritas ini bagi proses investasi?
ketidakpercayaan investor itu adalah apabila terjadi imparsialitas dalam perlakuan, ya kan? Dan korupsi inilah yang menyebabkan adanya imparsialitas dalam perlakuan. Anda bersikap A kepada pihak tertentu dan Anda bersikap B kepada pihak lain. Jadi tebang pilih gitu ya Pak? Jadi tebang pilih ya, jadi tebang pilih. Dan dengan demikian, nah ini yang menyebabkan investor nggak bisa membaca apakah peraturan ini akan diterapkan atau tidak. Dengan demikian terjadi ketidakpastian aplikabilitas dari suatu peraturan perundang-undangan. Dan dengan demikian efeknya investor merasa adanya ketidakpastian dalam proses persaingan. Tentunya informasi yang asimetris dan kemudian accessibility yang tidak terbuka semua, dan kemudian pihak-pihak tertentu yang dapat mengkooptasi regulasi. Yang paling mengerikan dalam beberapa case di Indonesia itu sudah terjadi apa yang disebut dengan state capture corruption. State capture corruption ini sangat mengerikan, di mana ada beberapa pihak yang bisa mengelola pengaturan sedemikian rupa sehingga semua peraturan itu mengarah ke dia, dan itu nampak seperti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan itu sudah ada, dan ini besar sekali dampaknya. Dan ini menyebabkan investor merasa, wah kalau gitu percuma saya terjun ke lapangan kan. Kasih contoh dong Pak. Contoh IKTP dan sebagainya yang besar-besar lah. Ya, dan ini banyak. Untuk itulah maka kita perlu meningkatkan budaya integritas ini muncul dari ground level sampai ke top level. Bagi kami organisasi seperti KPK akan sangat mensupport adanya suatu, pertama kita tidak cuma formality. Karena banyak kan di Indonesia ini proses ini hanya formality, nampaknya saja. Ya, yang paling penting itu mudah dilihat sebenarnya. Tone of the top itu seperti apa? Ada organisasi itu nampaknya, tapi tone of the topnya tidak muncul. Dan kalau itu nanti akan masuk diinternalisasikan ke dalam sistem. Apakah dia punya sistem manajemen anti bribery, ataukah dia punya whistleblowing system yang cukup, dan whistleblowing system yang dilengkapi dengan anti retaliation. Whistleblowing system, ada perusahaan karyawan melaporkan apa yang terjadi di perusahaannya yang jahat, dan dianya kena pecatkan, itu jadi masalah itu. Padahal dia sendiri berusaha untuk berpikir lebih broader terhadap Indonesia kan. Banyak di BUMN banyak melaporkan banyak melaporkan atasannya, tapi kemudian dia sendiri yang kena masalah. Jadi protection systemnya juga. Protection system, ekspektasi dari kita seperti itu, dan kita akan melindungi seperti itu dari secara organisasi. KPK akan melindungi. Kemudian banyak hal-hal yang harus dipraktikkan oleh perusahaan. Salah satu yang paling penting misalnya dalam human resources yang berdasarkan kepada integritas, kan seperti itu. Jadi saya rasa itu yang bisa dikembangkan dalam perusahaan. Sebelumnya, jadi tadi kalau it takes more than to tango, jadi ini apa kolaborasi yang bisa dieksplor antara swasta, pemerintah, atau pihak-pihak lain untuk mengembangkan? Ya begini, kami punya banyak tacit knowledge terkait dengan modus operandi dan lain sebagainya. Tentunya di institusi kami banyak semacam pemberian guidance, ada namanya panduan cegah korupsi ya, dan sebagainya, capacity building, dan kemudian kalau BUMN datang biasanya mereka bertanya terhadap konteks tertentu, itu bisa kita lakukan. Kolaborasi banyak sekali. Nah, yang sebenarnya ingin kami kembangkan itu yang terkait dengan penerapan technological things dalam meningkatkan transparansi terhadap suatu bisnis proses yang membuka secara transparan bahwa persaingan ini bisa dikontrol secara publik gitu. Pengadaan barang dan jasa di BUMN maupun pengadaan barang dan jasa besar di swasta lainnya. Oke, jadi 2 pertanyaan kalau ada. 1 di belakang, 2 di depan sini ya. Silakan, yang dari belakang dulu.
kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Hans Victor Sitepu. Saya dari PT Pelabuhan Tanjung Priuk, saya komite audit. Untuk pertanyaan saya sebenarnya simpel saja, hanya satu saja. Jadi kalau kita membahas tema hari ini adalah bagaimana caranya kita memiliki suatu lingkungan yang berintegritas ya Pak ya di Republik ini, supaya lingkungan bisnis juga semakin baik. Dan terus terang saya yakin Pak bahwa kita semua di ruangan ini, bahkan mungkin di seluruh dunia ya, menginginkan agar korupsi tidak ada Pak, ya kan, tidak ada korupsi. Dan saya juga sangat yakin Pak bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia atau di seluruh dunia itu sudah betul-betul mengembangkan berbagai upaya yang optimal untuk bisa memastikan bahwa budaya atau culture di organisasinya masing-masing itu bebas dari korupsi, lalu kemudian menunjukkan integritasnya masing-masing. Dan semua pemimpin perusahaan juga saya percaya dan yakin bahwa mereka memiliki semangat itu Pak. Nah, problemnya Pak, kadang kita sangat jarang mempertanyakan Pak. Mungkin ada yang mau mempertanyakan, cuman mungkin agak gampang ya Pak mempertanyakan. Bagaimana kalau perusahaan atau organisasi kemudian diperhadapkan dengan yang dalam tanda kutip mungkin sering kita bilang stakeholders yang kebetulan memiliki dalam tanda kutip semangat yang tidak sama dengan semangat kita yang ingin anti korupsi Pak. Nah ini kan sulit Pak. Jadi pemimpin perusahaan sudah mencoba dengan segala macam upaya untuk membangun suatu budaya anti korupsi yang kuat di dalam organisasinya, tapi pada saat pemimpin perusahaan ini kemudian diperhadapkan dengan lingkungan eksternalnya yang mungkin seringkali terutama di negara-negara berkembang ya Pak, itu tidak mendukung semangat anti korupsi tersebut gitu Pak. Nah, pertanyaan saya adalah mungkinkah ya Pak, mungkinkah dari ini kan kebetulan kan kita forumnya adalah didukung oleh UN juga ya Pak ya. Mungkinkah dari UN itu kemudian mendorong supaya penilaian kinerja atau penilaian keuangan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia ya, itu kemudian dimasukkan sebagai komponen, mohon maaf, bagaimana caranya jika UN mendorong agar di dalam penilaian credit rating atau penilaian kinerja keuangan perusahaan-perusahaan itu dimasukkan komponen Pak, komponen misalkan kinerja korupsi di negara tersebut ya, supaya apa? Maksud saya adalah supaya pemerintah di negara tersebut juga terdorong untuk membenahi sistem governance-nya dengan lebih optimal Pak. Kita tahu semua bahwa ada misalkan skor transparansi internasional, mungkin ada skor anti korupsi internasional dan lain sebagainya. Tapi apakah itu sudah dimasukkan sebagai komponen dalam penilaian misalkan credit rating? Mungkin belum Pak, tapi apakah itu bisa dilakukan? Itu pertanyaan saya Pak. Supaya apa? Tujuannya supaya pemerintah-pemerintah termasuk di negara kita bisa terdorong untuk memperbaiki kondisi anti korupsi ini dengan lebih optimal Pak, sehingga kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri kita juga lebih terbantu dalam menerapkan, mengimplementasikan prinsip-prinsip anti korupsi di organisasinya masing-masing. Terima kasih begitu Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Ini pertanyaan lebih ke UN jadinya, bukan ke KPK ini. Tapi nanti bisa menjawab sedikit yang tadi ya Pak ya, yang bagaimana kalau misalnya beda pendapat dengan pemilik atau stakeholders ya. Kemudian yang kedua, singkat aja langsung langsung ke KPK ya, ke Pak Agus ya. Ya, selamat siang Bapak Agus. Saya dengan Reni Antikawati dari PT Binasana Sukses. Mohon izin bertanya Pak Agus, saat ini ketentuan terkait dengan tindak pidana korupsi yang saya ketahui Pak, lebih banyak mengatur pemberian dan juga penerimaan suap yang saat ini melibatkan penyelenggara instansi pemerintah atau instansi-instansi tertentu ya, seperti BUMN dan sebagainya.
bagaimana relevansi dasar hukum yang dapat digunakan apabila terjadi praktik kickback yang dimana di sini terjadi di antara vendor ataupun perusahaan yang swasta, yang dimana di sini tidak melibatkan sama sekali terhadap instansi pemerintah. Nah, apakah ada referensi regulasi yang mengatur? Kemudian juga saya ingin tahu apakah sanksi yang bisa dijadikan referensi atau bisa diberikan ketika memang itu betul-betul terbukti, begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada dua, tapi yang pertama tadi lebih banyak ke UN. Jadi kalau ada pendapat itu tadi aja, terus yang kedua tadi soal referensi regulasi kalau misalnya sama swasta ini. Baik, saya jawab yang nomor 2 dulu, karena itu jadi PR kita bersama ya. Karena definisi tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia pada saat ini, penyebutan tindak pidana korupsi itu hanya yang melibatkan keuangan negara dalam tanda kutip, dan ada penyelenggara negara. Bahkan di Undang-Undang KPK di garis bawahi lagi, ya, di strike lain lagi, bahwa ini penyelenggara negara. Dalam konteks itu dibatasi lagi, ada definisi di Undang-Undang 28 tahun 99 tentang siapa itu penyelenggara negara itu. Eselon 4 itu apa masuk penyelenggara negara, berdebat itu positioningnya ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana kalau swasta dengan swasta, penjeratannya itu ada di mana? Sebenarnya normanya sudah ada di UNCAC, ratifikasinya juga sudah ada di Indonesia, tapi turunannya yang belum ada, sehingga hukum acaranya belum ada. Hukum acaranya belum ada. Nah, kita sekarang didorong oleh OECD dalam rangka accession oleh OECD dalam rangka foreign bribery. Jadi kalau ada swasta yang nanti ya pihak-pihak tertentu melakukan tindak pidana di luar negeri anggota OECD, maka dia harus dapat dikenakan di Indonesia. Ini yang sedang difikirkan. Tapi ke depan saya rasa pertanyaan tadi sangat relevan, karena kita sudah meratifikasi UNCAC. Seharusnya bribery itu tidak hanya terjadi di sektor keuangan negara saja, harus juga dimitigasi. Siapa yang melakukan penyelidikan, siapa yang melakukan penyidikan, siapa yang jelas ini belum ditegaskan di dalam Undang-Undang Tipikor, sehingga kalau antar sesama swasta, maka hukum acaranya, berproses penegakan hukumnya tidak ada di KPK, tidak ada di KPK sampai saat ini, seperti itu. Dan saya rasa ke depan harus diperbaiki lagi. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi, itu pertanyaan memang ke UN, tetapi menurut saya menangkap apa yang sedang terjadi sekarang ini, di mana ada sekelompok orang memang yang ingin memperbaiki, tetapi environmentnya itu nggak mendukung, begitu kan kira-kira pertanyaannya, intinya seperti itu. Nah, tinggal apakah sekelompok orang ini punya power untuk mendeliberasi apa yang dia suarakan dalam konteks penegakan sikap anti corruption ini. Misalnya ada seorang direksi BUMN, dia ingin betul-betul melaksanakan apa yang dia pahami terkait dengan sikap anti korupsi, tetapi dia didudukan pada bahwa ini jabatan politis, harus berhubungan dengan A, B, C, dan FGH sebagainya, hingga menyebabkan terdegradasilah proses ini. Maka dia ada dua pilihan, dia akan tetap sebagai direksi atau dia keluar dari direksi, sehingga dia tidak masuk dalam lingkup itu tadi. Nah, pilihannya ada dalam nilai diri dia sendiri pada prinsipnya, tetapi kita patut mencari champion-champion seperti ini untuk kita dukung, dan dideliberasikan oleh working group, oleh kelompok-kelompok, oleh Transparansi Internasional, oleh KPK, dan lain sebagainya, untuk agar positioning orang-orang seperti ini tetap harus dijaga dalam konteks dia dalam menegakkan nilai-nilai dan sikap-sikap anti korupsi yang seperti ini. Dan sebenarnya tidak ada yang memiliki kalau dia adalah milik negara. Yang memiliki itu adalah bangsa Indonesia, bukan milik menteri sekalipun, bukan milik pemerintah sekalipun. Jadi sebenarnya orang-orang yang ada duduk seperti ini seharusnya dilindungi secara formal, tapi belum ada, terhadap anti retaliation proses kalau dia melaporkan, dan itu belum ada.
Di UN sudah ada proses anti-retaliation. Kalau saya melaporkan menteri, kalau saya melaporkan ini dalam posisi saya, dia harus dilindungi dalam posisinya. Sedangkan kalau kita belum ada perlindungan formal, apakah dia tidak boleh dipecat, apakah dia tidak boleh diberhentikan dalam kurun waktu tertentu sampai tuduhannya terbukti, itu belum ada positioning itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa dorong sehingga orang-orang yang mau mempertaruhkan posisinya ini mendapatkan perlindungan secara hukum dalam konteks tertentu. Tapi karena KPK ini adalah organisasi yang terbangun dalam konteks suara yang menjaga integritas di masyarakat, maka adalah baik apabila yang mempunyai informasi-informasi tadi itu melaporkan apa-apa itu KPK, dan kami menerima laporan itu 10.000 mungkin setahun itu. Ya, banyak sekali. Itu menunjukkan memang tingkat kepercayaannya cukup tinggi sekali ke KPK itu, dan banyak sekali mitigation proses terkait dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan orang-orang tertentu. Dan biasanya kalau informasinya itu dari top level tertentu, dan itu sangat valid sekali. Kapan, di mana, berapa, bagaimana, siapa, dan kemudian apanya itu sudah lengkap semua. Dan itu akan dengan mudah terblow up dan terbuka peristiwa-peristiwa ini. Nah, kalau Anda lihat KPK itu sebenarnya bukan organisasi besar. Pada waktu saya duduk di KPK, saya baru masuk di KPK kan baru Desember kemarin, tahun 2024 tanggal 20. Saya pikir itu organisasi besar, ternyata nggak besar. Penyidiknya cuma ada 400, ya. Dan mereka bekerja secara terbatas, tapi mengapa mereka bisa bekerja dengan exposing case yang sedemikian rupa? Ya, kita patut berterima kasih dengan pendiri-pendiri awal KPK. Pak Eri Riana ada di sini, tokoh awal ya. Mungkin boleh aplaus buat Pak Eri Riana yang sudah memberikan memberikan tonggak bagi KPK untuk bekerja dengan tingkat integritas yang cukup. Saya pernah ada di BPK. Saya pernah ada di BPK. Saya 10 tahun di BPK. Saya anggota BPK, saya wakil ketua BPK juga. Dan saya tahu persis bagaimana positioning KPK dibandingkan dengan BPK. Karena saya pernah ada di BPK dan saya pernah ada di KPK. Jadi saya tahu persis positioningnya. Dan saya patut memberikan acungan jempol untuk rekan-rekan yang ada di KPK. Ya? Positioning KPK konsisten nggak dari sejak awal pendirian sampai belakangan? Ya, itu permasalahan lain. Tapi up and down lah, up and down based on leadership kan. Ya, mudah-mudahan sekarang up lagi Pak Eri. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Close ya untuk Pak Agus. Jadi saya sudah ini, kalau saya lanjutkan ke Bu Heli, tapi kalau Pak Agus masih bisa duduk di sini untuk mendengarkan kami dengan senang hati tentu saja. Saya sudah ada janji. Oke. Saya minta izin karena saya sudah ada janji jam 5 sore. Tadi saya sudah datang jam 3 lewat 10. Saya terima kasih, mohon maaf saya akan bersedia kalau diundang lagi. Sebelum meninggalkan tempat, untuk Pak Agus Joko Pramono boleh di stage sebentar. Kita boleh mengundang Bapak Setiawan Kriswanto untuk memberikan token appreciation kepada Pak Agus. Oh ya betul, sekalian berfoto bersama sebelum Pak Agus meninggalkan lokasi. Kita boleh difoto terlebih dahulu. Baik. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Agus telah meluangkan waktu bersama kita, dan semoga aman di perjalanan juga Pak. Saya mendekat. Jadi ke Bu Heli ini ya, apa sih pentingnya membangun kepercayaan bagi perusahaan operasional skala besar seperti Samudra Indonesia itu?
Terima kasih atas pertanyaannya. Selamat sore Ibu dan Bapak semua. Soalnya susah itu. Agak susah. Jadi kita membangun kepercayaan itu tentu saja karena tanpa ada kepercayaan terutama dari para pelanggan kita, para nasabah kita dan dari stakeholders yang lain, itu tentu saja bagi kita sangat sulit untuk melakukan operasi kita, untuk mendapatkan klien, untuk melakukan transaksi-transaksi yang kita lakukan sehari-hari, tentu saja akhirnya untuk mendapatkan benefit kepada para pemegang saham. Jadi pemegang saham kita pun pada saat itu, karena kita merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, pelayanan, di bidang perkapalan, logistik, pergudangan, bongkar muat dan sebagainya, itu semuanya adalah semuanya jasa. Tentu saja tanpa adanya kepercayaan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan pelanggan. Hal itu sangat disadari oleh para pemegang saham kita juga, sehingga pada tahun 2019 salah satu pemegang saham terbesar dengan inisiatif ingin mendirikan suatu direktorat kepatuhan tersendiri, sehingga saya waktu itu diminta untuk di situ untuk membangun direktorat kepatuhan, di mana di situ ada dari kepatuhannya sendiri, kemudian juga harus membangun risk management dari awal, kemudian bagaimana melakukan procurement dengan baik, yang fair, yang adil dan sesuai dengan semua yang berlaku, kemudian juga di situ ada legangan lain-lain yang memang tidak terlalu berhubungan dengan masalah kepercayaan, tapi secara internal. Karena kita pun juga harus membangun kepercayaan tidak hanya dari eksternal, tapi juga dari internal. Dari karyawan kita sendiri pun nomor satu, karyawan kita juga harus percaya pada kita, percaya pada manajemennya. Nah, untuk itu beberapa hal sudah kita lakukan, kemudian juga misalnya dalam kita melakukan transaksi pun kita melakukannya dengan sesuai peraturan yang berlaku, dengan sesuai pedoman-pedoman yang ada, sesuai dengan SOP yang ada. Walaupun kadang-kadang kalau kita juga tadi melihat dari presentasi dari Pak Arief, pada saat kita melakukan transaksi dengan pihak ketiga misalnya, itu sangat sulit pada mereka untuk melakukan transaksi dengan memakai secara legal ya hukum Indonesia, maupun kalau ada dispute melakukan klaim di pengadilan Indonesia. Mereka tidak mau. Kalau kita berhubungan dengan partner asing, ya di situ saya agak sedih sekali karena di situ tidak ada kepercayaan, tidak ada trust. Jadi kalau mereka selalu pakai, kalau kita misalnya berhubungan dengan perusahaan dari Eropa, mereka maunya pakai misalnya perkapalan hukum Inggris, Asia pakai hukum Singapura. Kemudian itu melalui choice of law. Untuk choice of forumnya sendiri, mereka tidak mau memakai pengadilan di Indonesia. Malahan arbitrase pun yang kita pikir mungkin relatif lebih bisa diandalkan, mereka pun tidak mau. Jadi kebanyakan mintanya memakai SIAC, Singapore International Arbitration Court. Jadi hal seperti itu yang memang merupakan pengalaman kita di mana mereka percaya pada samudra, mereka ingin berbisnis dengan samudra, namun mereka ada kondisi-kondisi tertentu di mana mereka menunjukkan rasa ketidakpercayaan mereka terhadap sistem hukum di Indonesia. Dan salah satu kalau saya tanya, kenapa sih kok nggak mau? Soalnya di sini tidak ada kepastian hukum. PR besar buat kita di situ. Tidak ada kepastian hukum Bu di Indonesia. There is no. So hal seperti itu yang bikin kita akhirnya kita mengalah, akhirnya kita pakai hukum yang tengah-tengah gitu, yang netral. Tidak di negara dia, tidak di negara kita, di negara netral. Tapi yang diuntungkan adalah negara netral yang paling dekat, yaitu Singapura. Jadi kebanyakan orang minta makainya SIAC, kemudian pakai choice of law-nya mungkin bisa Indonesian law, tapi dilakukannya di Singapura, hal seperti itu. Kemudian juga mengenai masalah yang mereka juga bilang adalah masalah properti, hukum properti Indonesia juga tidak, mereka juga bingung kadang-kadang. Kita sendiri pun mengalami hal yang sama di situ, kita bingung sekali karena pada saat kita ada suatu proyek besar sekali untuk kepentingan para pelanggan kita dan juga sebetulnya kepentingan untuk pemerintah juga, di mana kita sangat sulit untuk mendapatkan hak guna bangunannya di situ. Banyak yang bermain dan kalaupun kita tetap mau lurus itu agak susah, tapi saya di situ sebagai compliance director saya tetap lurus. Jadi orang lain mungkin mendapatkan izin bisa dalam waktu 6 bulan, kita sudah 3 tahun belum juga dapat. Hal seperti itu. Nah itu terjadi. Jadi bagaimana kita membangun kepercayaan terhadap para mitra bisnis kita. Kalau kita sendiri kadang-kadang suka, aduh gimana ya gitu.
Jadi kita tetap lakukan. Saya sampai datengin, Pak, ini semua sudah ada, supporting document yang diminta sudah ada. Perlu apa lagi, Pak? Supaya saya dapat izinnya. Supaya saya dapat keluar HGB-nya. Oh, nggak bisa, kayak itu merupakan tanah reklamasi. Jadi harus begini, ada perteknya, ada ini, adanya, ininya. Ya lama sekali. Hari kita pakai pertek, kita hubungi orang dari Universitas ITS waktu itu untuk bikin perteknya, untuk kita bikin segala macam memang diminta, belum keluar juga sih sampai sekarang. Jadi hal seperti itu yang memang kita harus kita bina dan harus kita bangun. Dan kita bina dan kita bangun bukan dari mana-mana, kalau menurut saya dari kita sendiri. Dari kita sendiri dan dari perusahaan kita sendiri. Di mana dalam perusahaan kita, saya agak keras dengan teman-teman di perusahaan saya. Mungkin saya suka dibilang galak dan sebagainya. Karena memang kita selalu harus sesuai dengan semua peraturan-peraturan yang berlaku. Semua prosedur yang ada. Sulit, tapi kalau bukan dari kita, dari mana lagi kita mulai? Ini membangun ya Bu, membangun sudah sulit. Menjaga sepertinya akan lebih sulit lagi. Menjaga lebih sulit lagi dan mengembangkan juga lebih sulit lagi. Cuma kita berusaha untuk tetap bisa melakukan tersebut dan alhamdulillah mungkin Samudra juga salah satu dari perusahaan yang orang tahu saya udah membangun masalah-masalah di bidang compliance itu. Dan juga zaman pertama-tama kita juga bikin namanya whistleblowing policy di mana orang tidak pernah ada yang mau lapor. Takut kalau lapor nanti oleh atasannya dipecat karena melaporkan atasannya. Nah, sehingga kita melakukan pendekatan sehingga begitu kita melakukan pendekatan orang sudah mulai berani untuk berbicara, sudah mulai berani untuk melaporkan. Dan kita juga harus menunjukkan pada orang-orang yang sudah berani untuk melaporkan bahwa confidentiality itu tetap dijaga. Sehingga mereka berani melaporkan. Kamu kalau melaporkan tidak akan ada yang mengganggu kamu. Karena kita menjaga confidentiality-nya. Itu satu. Kemudian juga kita melakukan hal-hal yang memang exemplary. Dimana dalam hal ini, kalau memang orang itu diinvestigasi dan bersalah, walaupun levelnya sudah direktur di anak perusahaan, itu kita bisa kasih teguran keras, malah kita bisa keluarkan. Jadi sejak saya masuk itu udah beberapa puluh orang yang sudah kita tidak lagi dipekerjakan. Nah itu juga merupakan menurut saya hal yang baik untuk menjaga menjadi suatu contoh bahwa kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, sanksinya ada loh. Zaman dulu mungkin masih bisa dimaafkan. Zaman saya sekarang tidak bisa saya maafkan. Kalau sampai sudah keterlaluan malah saya laporkan, saya minta pada staf-staf saya untuk, saya nggak mau tahu orang ini udah salah banget, tolong dong diusahakan supaya dipenjara. Itu yang sudah pernah saya lakukan di perusahaan saya yang dulu, ada beberapa orang yang sudah melakukan hal-hal yang sangat-sangat tidak bisa kita terima lagi, kita penjarakan. Oke. Karena waktunya tinggal berapa menit, 10 menit lagi. Jadi saya akan langsung kasih kesempatan kepada hadirin yang ingin bertanya kepada dua narasumber sekarang. Satu tadi yang nomor 1, kemudian 2 yang perempuan belakang, kemudian yang ketiga yang sini ya tadi. Nanti kalau ada waktu lagi kita tambah. Iya. Izin Bapak Ibu, salam kenal, saya Abrar dari Kala Group. Jadi ada beberapa kegiatan langsung dari Makassar, home base-nya kami di Makassar. Bapak Ibu, mungkin saya mau bertanya sama Bu Heli. Bu Heli sebagai Compliance Director di Samudra Indonesia, praktik apa yang menurut Ibu paling efektif untuk memastikan integritas itu tidak berhenti di level kebijakan Bapak Ibu, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja di Samudra Indonesia. Mungkin Ibu bisa di-sharing seputar tentang culture perusahaan yang ada di Samudra Indonesia, biar kita teman-teman dari instansi lain itu bisa, oh gini loh yang perlu kita terapin. Terakhir mungkin tantangan paling besar nih dari yang dihadapin Bu Heli selama gabung di Samudra Indonesia dan survive sampai saat ini. Izin, terima kasih banyak Ibu, salam dari Makassar. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau dijawab dulu? Oke, supaya ingat katanya. Pak Abdan. Iya, Ibu Heli. Pak Abdan, terima kasih atas pertanyaannya. Ya memang kita harus melakukan hal-hal yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa masalah
compliance, masalah good integration, good governance, masalah integritas yang baik, itu merupakan menjadi budaya di perusahaan kita. Itu yang memang merupakan tujuan akhir dari apa yang kita lakukan selama ini. Sudah lagi tidak usah ada polisi, tapi orang tidak ada polisi pun sudah menuruti semua peraturan yang ada. Nah, itu yang kita lakukan pelan-pelan sejak awal. Kita melakukan yang namanya sosialisasi atau training untuk supaya lebih sopannya kita bilang sosialisasi. Kita datangi semuanya, kita datangi satu-satu anak-anak perusahaan di seluruh Indonesia untuk berbicara mengenai masalah kode etik, untuk bicara mengenai masalah sosialisasi anti corruption, masalah kode etik, masalah hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan. Sebelum saya lupa, perusahaan kita sejak lama memang sejak didirikan sudah punya moto yang sangat baik yang diucapkan oleh pendiri kami, Pak Sudarpo Sassotomo, yaitu sabar, tabah, tekun, dan iman. Jadi itu yang memang harus menjadi pedoman dalam kita melakukan transaksi-transaksi kita, melakukan operasi bisnis kita. Dari situlah semuanya bisa diimplementasikan dalam hal-hal yang memang menjadikan masalah compliance, masalah anti korupsi, masalah integritas, dan masalah governance itu merupakan merupakan sehari-hari kita, merupakan suatu cultural. Jadi kita tidak bosan-bosannya melakukan sosialisasi, tidak bosan-bosannya mengencourage orang untuk melakukan whistleblowing, dan juga tidak bosan-bosannya untuk memberikan penalti pada orang-orang yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dan ini juga memang sangat diperlukan pada saat kita melakukan ikut tender dalam suatu project. Hal tersebut sangat juga apalagi kalau itu perusahaan-perusahaan asing, tender perusahaan asing, itu satu hal yang juga dijadikan acuan dan jadikan pada saat kita untuk diberikan tender tersebut, diberikan award tersebut. Jadi dengan demikian, makanya kita juga telah melakukan berbagai ISO. Kita sudah punya 7 ISO, di mana selalu saya bilang sama anak-anak di kantor, ISO itu bukan untuk suatu pajangan yang cantik dipajang di dinding. ISO itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan sehari-hari. Kita dapat ISO dengan susah payah, kita buang waktu untuk mendapatkan itu, kita di-review, kita harus menyiapkan segala macam. Itu tidak hanya untuk menjadi yayasan di dinding, kita harus lakukan. Dan itu memang kita harus bicara, itu tidak hanya di lingkup manajemen, tapi juga di semua lingkup organ-organ perusahaan, mulai dari dewan komisaris, direksi, kemudian manajer, kemudian direktur anak perusahaan, semua unit bisnis, semua selalu kita lakukan setiap hari. Demikian. Terima kasih. Lanjut ke belakang, Mbak. Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Nama saya Mei, saya dari UN Global Compact Network Indonesia. Saya ingin bertanya kepada semua panelis. Saya mengerti untuk behavior change, apalagi membangun trust dan transparansi ini harus dibangun dari culture ya Bapak Ibu. Namun bagaimana pendapat Bapak Ibu jika bisa membangun di pengetatan sistem? Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang perubahan teknologi khususnya AI di bidang mungkin compliance atau whistleblower dan pencegahan anti korupsi ke depannya? Apakah perubahan teknologi seperti AI ini akan menjadi ancaman atau menjadi kesempatan yang bagus? Dan di mana kira-kira AI ini bisa dipergunakan dengan baik? Apakah di pencegahannya, di sistemnya, atau di penegakan hukumnya, atau proteksi anti retaliasi tadi? Terima kasih. Terima kasih Mbak Mei ya. Dari Mas Roni? Iya, terima kasih Bu Mei ya dari UNGC ya. Ya ini pertanyaannya cukup berat juga ya, terkait dengan AI ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan AI dengan baik ya, terkait dengan transparansi ya. Tentunya kalau dari saya, karena di Bursa Efek itu kalau dari konteks pasar modal, AI ini mungkin bisa kita manfaatkan dari sisi teknologinya gitu ya, terutama mungkin dari sisi mengevaluasi terkait dengan compliance perusahaan catat yang ada di bursa gitu ya, bagaimana dia memenuhi regulasi-regulasi yang ada gitu kan, dan juga apakah dia inline gitu dengan reporting-reporting yang perlu dia sampaikan secara berkala gitu ya. Jadi memang itu hal-hal yang bisa kita pertimbangkan juga ya, terkait dengan penggunaan AI di pasar modal gitu ya, karena kan dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan catat di bursa, tentunya kan kita butuh sebuah dukungan atau mungkin tools ya bagi pasar modal untuk bisa melihat
dan mungkin menilai gitu, mengevaluasi apakah perusahaan ini masih inline gitu dengan regulasi atau mungkin compliance yang ada gitu ya. Mungkin contohnya kayak ESG metrics gitu ya. Kalau ESG metrics memang kan kita kan ada banyak metrik-metrik yang kita lihat gitu ya. Kalau di bursa kita memang ada aspek environmental ada 7, sosial ada 12, terus governance ada 9 gitu ya. Mungkin kalau kita jabarkan metriknya satu persatu gitu ya, karena kalau yang kita punya saat ini kan masih cukup simpel bagi bursa catat untuk melaporkannya gitu ya. Mungkin lebih banyak yang kualitatif daripada yang kuantitatif ya, kayak environment. Jadi mungkin nanti ke depannya itu bisa kita manfaatkan AI ini untuk bisa menjabarkan informasi matriks yang lebih detail gitu ya, untuk dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan investasinya, karena kan matriks ini bisa dimanfaatkan juga untuk mengcompare antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya gitu ya. Jadi mungkin pengguna AI itu bagus, tapi memang perlu diatur juga ya sejauh mana gitu AI ini akan dimanfaatkan, karena tentu kita tidak bisa semerta-merta untuk menggunakan AI dalam kegiatan bisnis. Tentu kan perlu ada regulasi yang mengaturnya gitu ya. Mungkin kalau dari saya pendapatnya gitu, mungkin Bu Mei. Oke, Bu Heli, jadi teknologi ini ancaman atau? Kalau kita terus terang masih mempelajari. Jadi memang mungkin untuk teknologi bisa menjadi suatu hal yang sangat-sangat beneficial untuk kami, tapi juga kita harus lihat juga risikonya seperti apa. Karena risiko itu juga apabila sudah terjadi, kita sudah terlanjur melakukan tanpa kita melakukan pengkajian dengan baik, kita masih akan melihat dan mengkaji apakah itu memang tentu saja kita tidak boleh ketinggalan dari semua hal-hal yang sudah terjadi di market. Ada hal-hal yang merupakan kemajuan teknologi, tapi tidak berarti kita serta-merta harus langsung mengikuti dengan secara membabi buta. Bagi saya kita harus pelajari dulu dengan baik, kita lihat dulu dan apakah hal-hal mana yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa ambil, dan kemudian hal mana yang memang tidak bisa dilakukan dan kita harus jaga, dan kita harus menjaga mungkin masalahnya kita harus membangun security-nya terlebih dahulu. Oke, langsung saja ke penanya ketiga yang tadi depan. Oh ya, kalau masih ada waktu yang tadi di belakang. Selamat sore, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Billy Panjaitan dari PT Dexin Steel Indonesia. Beberapa Tadi siapa? Billy Panjaitan, ya, dari PT Dexin Steel Indonesia. Pertanyaan untuk Bu Heli, saya tadi terpantik ya untuk bertanya mengenai proses compliance di Indonesia, Bu. Jadi sebenarnya kalau di posisi sekarang itu saya sebenarnya tidak dalam posisi untuk mengambil keputusan gitu ya Bu ya. Jadi dari pengalaman saya baik di beberapa perusahaan lah intinya, kesannya sekarang itu bahwa mengikuti peraturan perundang-undangan atau ikutin prosedur itu seperti costly Bu. Jadi ibaratnya mending mengambil jalan cepat dan langsung ada dapat hasil, karena begitu biasanya PT orientasinya ya Bu ya, commercially driven dan juga kadang results driven juga gitu. Jadi kadang kita kalau misalnya ngomongin peraturan dikiranya idealis, padahal sebenarnya itu bukan idealisme gitu. Memang Indonesia katanya negara hukum, ya memang ada begitu juga gitu. Jadi pertanyaannya mungkin Bu Heli dari segi organisasional itu sebenarnya bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa kepada pemegang keputusan atau pengambil keputusan di company bahwa untuk yang seperti Ibu tadi sampaikan bahwa ya udah di follow up terus saja untuk compliance-nya terbit atau enggaknya segala macam, itu adalah memang jalan yang lebih tepat gitu dan lebih apa ya katanya, lebih long term, lebih baik lah gitu. Nah, itu saja Bu, terima kasih. Heli, tapi pendek aja ya. Oke, Pak, saya boleh pendek. Oke, berarti semua itu harus konsisten. Jadi mulai dari atas ke bawah. Tidak hanya, jadi kita sangat beruntung kalau kita bekerja suatu perusahaan di mana pemegang saham, direksi, komisi itu sangat-sangat konsisten dalam melakukan hal compliance. Jadi apabila kita compliance terhadap operation tentu saja sangat bertentangan dalam arti kata di Indonesia ini. Untuk mendapatkan comply terhadap untuk melakukan operation harus melakukan banyak sekali izin-izin, banyak sekali hal yang kita harus lakukan, dan itu susah didapatkan kalau kita selalu comply. Jadi kita harus bisa meyakinkan kepada para stakeholders, di sini internal stakeholders, bahwa on the long term basis, hal tersebut lebih bisa dilakukan dibandingkan kita dengan gampang aja kita bayar dan sebagainya. Bagi saya itu tidak ada dalam kamus saya untuk melakukan pembayaran, tidak ada sama sekali.
Lebih baik company merugi. Saya ada suatu pengalaman di mana satu izin tidak diberikan, saya bilang sama direktur anak perusahaan saya, kamu tidak bisa melakukan karena belum ada izin, dan saya tidak akan melakukan apa-apa, tidak akan membayar sebagainya, sehingga kamu tetap minta untuk dapat, sampai pada saat kita rapat ke Dewan Komisaris, datang dari luar, dia tanya, kamu kenapa rugi 30 miliar? Dia bilang, gara-gara Ibu Heli nggak kasih saya. Saya cuma bilang bahwa saya ingin menghindari kamu dari mengunjungi Bapak nanti di penjara dengan membawa buah-buahan dan kartu. Saya bilang begitu. Tapi untungnya pemegang saya dari luar, dari pusat, semua mengikuti dan semua bilang, I agree with Heli, it is the right decision. Yes, we lost about 30 billion rupiah, but it is in only short term. In long term, maybe you can do better. Itu aja Pak, terima kasih. Tiru ini ya Bu. Terima kasih Bu Heli, terima kasih Pak Roni. Saya tidak akan panjang karena udah diingetin terus dari belakang. Jadi diskusi ini jelas menegaskan integritas bukan hanya aspek etika sebenarnya, tapi merupakan aset strategis yang dapat menentukan apakah sebuah perusahaan atau bahkan sebuah negara itu dianggap layak dan aman bagi investasi. Ya, Oke, terima kasih kepada Mas Roni dan Bu Heli, terima kasih kepada para narasumber yang masih ada, dan juga terima kasih kepada para hadirin. Kalau ada kesalahan dalam bawakan acara ini, saya minta maaf, dan saya tutup sore ini sesi panel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Undari. Mohon tetap berada di atas panggung, dan Bu Heli dan juga Pak Roni. Dan kami ingin mengundang juga Pak Arief untuk atas panggung. Meskipun memang speech-nya dibawakan oleh Pak Setiawan, tapi Pak Arief yang ada di dalam materinya tersebut. And we would like to invite Mr. Eric to deliver token of appreciation to panelists and moderator. Baik. Mungkin bisa foto bersama terlebih dahulu. Oke. Oke, 3, 2, 1. Baik, boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk para panelis, moderator, dan juga keynote. Terima kasih banyak. Baik Bapak dan Ibu, kita baru saja mendengarkan dua sesi panel yang luar biasa, sangat insightful. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Dimohon untuk kembali ke tempat masing-masing, dan kita memasuki agenda terakhir. Tentunya ini agenda terakhir, yaitu ada satu lagi setelah speech dari closing statement, yaitu yang paling terakhir adalah Bapak dan Ibu, kita akan ada pengumuman door prize dan juga quiz. Nah, sebelum kita mendapatkan door prize-nya tersebut, kita ingin mengundang Bapak Muhammad Haris selaku Presiden dari The IIAC untuk memberikan closing statement. Kepada Bapak Muhammad Haris kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Enggak, ini udah mau buru-buru pulang ya, takut macet ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi terima kasih sudah sampai di penghujung, masih tetap bertahan gitu ya untuk kita bisa mendapatkan insight bersama. Jadi yang saya mau sampaikan, jadi Forum Responsible Business 2025 ini telah memperkaya pemahaman kita mengenai bagaimana integritas, transparansi, prinsip anti korupsi harus menjadi inti dari penerapan ESG, pembangunan berkelanjutan serta investasi yang bisa memberikan dampak terhadap kemajuan. Diskusi yang telah kita dengar dari berbagai pemangku kepentingan, tadi kita dengar juga dari regulator, dunia usaha, kemudian akademisi, kemudian lembaga internasional juga, hingga komunitas profesional telah menegaskan bahwa tata kelola yang baik tidak mungkin terwujud tanpa komitmen bersama untuk membangun budaya integritas. Saya ulang kembali, tata kelola yang baik tidak mungkin terwujud tanpa komitmen bersama. Jadi harapannya itu terus kita ingat, tidak mungkin tanpa komitmen bersama. Di kesempatan ini, kami juga ingin menegaskan kembali terkait dengan IAC, bahwa IAC sendiri sebagai katalis yang terus mendorong praktik governance di Indonesia. IAC hadir untuk memperluas literasi GRC, membangun kolaborasi lintas industri, serta menyalakan semangat transformasi integritas di berbagai sektor. Ini sebagai informasi juga kepada Bapak Ibu bahwa IAC sendiri merupakan yayasan nirlaba yang berfokus terhadap pengembangan GRC di Indonesia dengan semangat giving back to community. Jadi artinya kita mendorong seluruh praktisi yang memiliki kemampuan, pengetahuan, yuk kita berbagi kepada komunitas gitu ya, untuk kita meningkatkan dunia GRC secara bersama-sama. Melalui ruang-ruang dialog seperti yang kita lakukan hari ini, kemitraan strategis, penyusunan standar, karena kami juga bekerja sama dengan kampus-kampus, berbagai kampus kami kerjasama, kami mendorong adanya kurikulum terkait dengan GRC di kampus-kampus. Bahkan kami berharap nanti ke depannya seluruh kampus itu akan mewajibkan adanya SKS terkait dengan pembelajaran GRC, dan saat ini masih dalam proses kami untuk bisa melakukan itu. IAC berkomitmen membantu organisasi mencapai tata kelola yang efektif, akuntabel dan transparan. Sekali lagi terima kasih secara tulus kami sampaikan kepada moderator, kepada panelis, kepada narasumber yang sudah bersedia berbagi untuk kita berkembang dan maju bersama. Juga kepada UNODC, kemudian UN Global Compact Network dan juga IDX. Jadi ini sebenarnya acara rally, ini acara keempat. Sebelumnya sudah ada 3 acara seperti ini, tapi bentuknya webinar. Ini adalah acara puncak sebenarnya gitu ya. Jadi acara puncak dalam kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Dan harapannya ini akan terus kita berlanjut supaya kita tetap memperkuat gitu ya fundamental GRC yang ada di Indonesia. Sekali lagi saya mengajak, mari terus melangkah, memperkuat kolaborasi, dan menjadi bagian dari perubahan nyata menuju masa depan bisnis yang bersih, tangguh, dan budaya saling berbagi dan mengembangkan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Haris atas pidato yang disampaikan. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, ini dialah saat yang ditunggu-tunggu. Kami sekarang akan mengumumkan pemenang hadiah spesial dari Modena, yakni CCTV sejumlah 4 buah. Baik, betul sekali Mbak Sabrina. Maka pemenang akan ditentukan dengan 2 cara Bapak dan Ibu. Yang pertama melalui Wheel of Fortune, dan yang 2 hadiah lagi menggunakan Nah, ini Bapak Ibu untuk hadiah yang akan diterima oleh pemenang yang beruntung. Seamless Smart CCTV Indoor. Wow.
Oke. Baik. Untuk pemenang pertama dan kedua kita akan melalui Wheel of Fortune yang sudah dilakukan oleh panitia di balik layar, dan apabila tidak ada maka gugur ya orang yang tertulis di situ. Betul banget. Kita akan buka ternyata kembali sudah hadiahnya. pulang, nah berarti gugur. Oke. Untuk pemenang pertama dan kedua, oke, congratulations to Kepada Bapak Beni Subena dan Ibu Azizah Aulia Wijaya. Apakah masih ada di main hall? Oke, Bapak masih ada? Dan ibunya, Ibu Azizah Aulia Wijaya? Oh, sudah pulang, sayang sekali. Mungkin Gugur kena ya, ganjil Mas genap, Vito ya? berarti gugur. Oke, kita berarti untuk menggantikan Ibu Azizah kita langsung versi Quiz aja quiz kali saja ya? langsung Oke, ya. boleh Oke. banget. Ini berarti siapa cepat dia dapat berarti? Betul. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu kita akan melemparkan pertanyaan, kemudian Bapak Ibu bisa langsung angkat tangan, Angkat dan tangan. menjawab pertanyaan yang kita berikan. Betul. Nah, karena ini modelnya seperti kelompen sapir Bapak dan Ibu, kita minta tolong Bapak dan panitia untuk bersiap melihat siapa yang pertama mengacungkan tangannya. Oke. Oke, boleh banget. Langsung pertanyaan pertama aja nih Mas Dito. Yang Gimana easy-easy dulu aja. Siap Bapak Ibu? Tanggal berapa hari anti korupsi sedunia? Waduh, Waduh, langsung ada yang angkat belum tangan. selesai loh, banget Mas bener. Dito. Belum selesai. Siapa yang pertama? Oke, boleh Mbaknya dijawab. Tanggal 9 Desember. Betul sekali. betul sekali. Nah, nanti dengan Ibu siapa kita perlu dituliskan oleh panitia supaya bentuk dari akuntabilitas juga. Oke. Nah, sekarang Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bapak yes, Ibu. masih ada dua lagi ya, Mbak Sabrina. Oke. Dan pertanyaan kedua adalah, SDG nomor berapakah yang memuat tentang anti korupsi? Oke, saya Bapak lihat Bapak yang sebelah sana. Yang paling belakang Paling tadi aku belakang. lihat. Iya, silakan panitia mohon dibantu. Oke, silakan Bapak. Jawabannya adalah Nomor 10. Kurang tepat tadi yang setelah tadi. Ada lagi tadi yang menjawab. Setelah yang mana tadi tadi? Yang belakang. Oke. silakan. Oh, Pak. Iya, di belakang. Oke. Oke, boleh Bapak dijawab? Nomor 16. Betul Oke, sekali. betul sekali. Waduh. Ini malah MC yang sesungguhnya di situ. Pak David. Oke. Selamat Pak David. Nah, ini yang terakhir ya. Terakhir untuk mendapatkan Seamless Smart CCTV. Wah, ini aku aja susah coba. Oke, Bapak Ibu, pertanyaannya pendek tapi jawabannya panjang nih. Jadi mohon disimak baik-baik. Dari sisi good corporate governance terdapat istilah three lines model. Apa sajakah tersebut? Bapak langsung angkat tangan. Ini Boleh panitia kalau di dibantu? kuliah pemenang pertama nih biasanya nih. Kalau Bapak tidak bisa berarti Ibu yang di sini. Harus lengkap ya Pak? Harus lengkap tiganya. Oke, terima kasih. Jadi three lines of models. Yang pertama adalah first line-nya itu bagian operasionalnya. Kemudian second line governance, risk management, compliance, dan third line-nya itu internal audit. Thank you. Bagaimana nih Gimana? Mas Dito? Ini yang bikin soal bukan aku soalnya nih. Bisa sih itu. Betul. Bisa masuk gak? Oke. Atau mau di challenge sama yang satunya? Oke. Untuk dari teman-teman IIAC apakah betul jawabannya? Betul. Oke, betul Bapak. Oke. Selamat Bapak. Ya, selamat. Oke. Udah tiga-tiganya kan ya? Oke, sekali lagi selamat untuk kepada 4 pemenang. 1 lewat draw prize, 3 melalui quiz. Baik. Oke. Dan para pemenang boleh maju ke depan dan kita turut memanggil perwakilan dari Modena untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Silakan Apakah ada Bapak Ibu tadi yang perwakilan sudah dari Modena? Tidak ada. Oke. Ada? Silakan Bapak Ibu yang sudah menjawab pertanyaan dan juga mendapatkan draw prize. Yes. Langsung saja maju ke depan terlebih Karena dahulu. harus difoto, ini bentuk dari akuntabilitas juga. Supaya terlihat siapa yang mendapatkan hadiah CCTV tersebut. Oke.
Oke, mungkin perwakilan dari IGCN untuk mewakili Modena untuk memberikan yes. Ayo, durasi. Ya. Sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang dan juga 4 orang yang beruntung yang mendapatkan merchandise dari Modena hari ini. Lagunya We Are The Champions banget ini. Oke, kita foto dulu, difoto dulu. Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Kita sudah sampai di penghujung acara Responsible Business Forum pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kami mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk dapat mengisi feedback form yang ditampilkan di layar sesaat lagi. Karena masukan dari Bapak Ibu akan sangat membantu kami dalam meningkatkan kualitas acara ke depannya. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh partner dan sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara pada hari ini. Dan terima kasih kepada Indonesia Stock Exchange selaku host. Dan kepada Samudra Indonesia selaku sponsor. Serta kepada Modena, Marta Tilaar Group, serta PT RAPP April Group atas dukungannya memeriahkan acara ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah sampai sore hari ini tetap berada di sini dan tetap berpartisipasi aktif. Kami sangat berharap bahwa perspektif insights yang dibagikan pada hari ini dapat bermanfaat juga untuk Bapak dan Ibu dan ada komitmen baru melalui forum ini. And let's continue to lead with integrity and work together to create more sustainable and ethical future. Bapak dan Ibu, selamat sore dan sampai jumpa di Responsible Business Forum 2026. Kita ada foto bareng kah? Oh iya. Oh.